pondok pesantren kan kalau mendekati pesta demokrasi jadi kayak banyak kunjungan lah dari caleg, pencitraan lah, malah kita kadang mendengar, wah pondok pesantren ini mendukung calon ini loh nih. Kan memberikan rezeki kehadiran itu. Kalau kita tolak, orang memberikan rezeki tidak mungkin kita tolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada. Ternyata kemarin di sekitaran kantor hujan deras. Saya pikir memang kemarau udah berakhir, tapi ternyata alhamdulillah hari ini itu tanda-tanda kalau kantor Suara Metropolitan kedatangan berkah tamu yang luar biasa. Hari ini spesial karena video ini direkam di tanggal 21, tapi kami persiapkan untuk besok karena besok adalah Hari Santri. Jadi tamunya juga yang berhubungan dengan pesantren dan santri. Kita kedatangan langsung Profesor Dr. Haji Ahmad Jainuri MPD. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mantap benar ini. Seakan-akan dapat hidayah hari ini karena bakal banyak pembicaraan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sehat Abah ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Kalau baca jabatan beliau yang ditulis tadi pada saat ngobrol sebelum mulai, ini banyak benar nih. Yang pertama, saat ini Abah, izin saya memanggilnya Abah, sahabat Suara Metropolitan, karena beliau untuk banyak orang memanggilnya Abah karena jadi panutan di beberapa tempat. Abah sekarang Ketua Umum Persatuan Guru NU Sumatera Selatan. Ya, Bah, udah dari tahun berapa itu, Bah? Dari tahun 2018 sampai sekarang. Sampai sekarang. 2 periode sudah ini. Sudah 2 periode, Bah ya? Alhamdulillah, berarti dipercaya dan amanah, Bah ya. Terus saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan UIN Raden Patah Palembang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejak tahun berapa nih, Bah? Semenjak tahun ini 2023 di bulan Januari, dan sebelumnya sebagai sekretaris kopertais untuk Sumbaksel. Sekretaris Kopertis. Iya, untuk menaungi perguruan tinggi Islam PTKIS di Sumatera Selatan, Sumatera bagian selatan, Bengkulu, termasuk di Bangka Belitung. Subhanallah. Dan kita doakan, biasanya kalau sudah dekan ini, insya Allah habis dekan langsung jadi rektor. Biasanya begitu, Pak ya? Amin. Amin kata aja dulu, Pak. Itu doa kami bersama, Pak. Oke, terus Abah juga membina katanya beberapa pondok pesantren ya, Pak? Iya. Di mana saja, Pak, saat ini? Ada di Muba, kemudian ada di Kota Palembang. Apa namanya, Pak? Boleh, Pak, dikasih tahu ke kawan. Di Muba, di Pelakat Tinggi, Pondok Pesantren Asyifa. Kemudian di Kota Palembang Al-Kafi yang sedang kami rintis dengan Gus Ali. Ustadz Ali. Kemudian ada juga Yayasan Pendidikan, yaitu Paradigma yang ada di SMA, dekat SMA 17 ada di situ untuk memberikan supporting kepada anak yatim piatu dan orang-orang yang pernah sekolah di situ, sekolah gratis dari MTS sampai Alia. Subhanallah. Gratis, Pak? Ya, gratis. Dan terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Jadi itu sebenarnya program dari sendiri atau memang ada kerjasama dengan beberapa pihak, Pak? Ya, yang jelas kami ada dulu untuk ngerintisnya dengan Pak Haji Nazar dan Pak Haji Ridwan dulu untuk ini. Dan alhamdulillah siswa kita itu bagus di situ ya, untuk menolong kepada anak-anak yang nggak punya di situ, karena di sekitar situ banyak orang-orang anak yatim piatu, kemudian ada panti-panti asuhan, termasuk anak-anak pemulung ada di sana, maka kita supporting untuk supaya bersekolah. Bahkan kami dari situ juga, dari ini kami selaku Ketua Pergun Sumatera Selatan tiap tahun mengirim dari mahasiswa kita Sumatera Selatan ini, tahun ini ada sekitar 25 orang untuk melanjutkan studinya di Mojokerto. Subhanallah, ini informasi yang sangat berharga sahabat Suara Metropolitan, karena jarang-jarang nih ada yang gratis dan berkualitas dan sampai juga mengirimkan sampai ke luar daerah untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah nih, nanti habis dari podcast ini kayaknya banyak yang menghubungi Abah untuk tidak apa-apa, Pak ya, nanti kami share tempatnya, nanti kami buat bagaimana cara menghubungi biar orang-orang yang berprestasi tapi masih kurang beruntung dari ekonomi bisa melanjutkan pendidikannya. Kemudian kami juga sekarang selaku pendiri Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan memberikan supporting kepada kaum nadiyin atau yang lain untuk kuliah di IAINNO, yaitu ada program studi
BGMI, kemudian PAI, MPI, ekonomi syariah, penyiaran Islam, kemudian ada psikologi Islam. Ada 6 jurusan. Tahun ini alhamdulillah ada beberapa mahasiswa yang masuk ke situ dan biaya murah meriah, yaitu untuk 1 semester cuma 1.500.000, itu pun bisa dicicil untuk pembiayaannya. Subhanallah. Bah, berarti saya mau daftar kuliah juga nih, Mbak, nanti dengan teman-teman. Boleh, Walaupun boleh. saya sudah S1, Boleh, saya mau menambah keilmuan yang lain, Mbak, ya. Boleh, Dan boleh. kami juga selaku pendiri ITS, Institut Teknologi Sains Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan, itu ada sekarang prodinya, prodi komputer, kemudian informatika, kemudian pemetakan. Ada 4 prodi untuk di situ. Nah, yang untuk ininya kampusnya ada di belakang hotel yang ada di Tasik itu. Oh, Jalan Tasik yang di Kambang Iwa. Kambang Iwa di Oke. situ. Tapi kalau IANO itu kampusnya ada di Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badarudin II. Oh, iya ya, di arah bandara, Pak, ya. Arah bandara. Oke. Baik, Pak, sahabat Suara Metropolitan, inspirasi daerah untuk Indonesia, fakta berbicara, bukti menyadari. Kita akan bertanya ke Abah Jainuri, saya panggil, Pak, ya. Ya, oke. Abah Jainuri tentang Hari Santri. Nah, ini kan Hari Santri bentar lagi, Iya, Bang, iya. besok. Masyarakat umum ini boleh tidak berpartisipasi dalam Hari Santri ini, Pak? Boleh dan wajib. Gimana caranya tuh? Ya nanti paling tidak sujud syukur karena dari bangsa kita, dari para masyahin kita, dari ulama-ulama kita, terutama dari Ki Hasyim Asy'ari, itu beliau pada waktu tanggal 22 November 22 Oktober maksud saya, itu mengisyaratkan untuk jihad melawan musuh untuk itu pada waktu Belanda kan pada waktu. Nah, disitulah ini Hari Santri ini muncul dengan kepawaian beliau supaya mengusir penjajah tadi, itu salah satunya. Nah, jadi itu sebenarnya awal-awalnya untuk jihad Hari Santri itu gimana dengan doa dan doa tadi para penjajah yang akan kembali ke Indonesia ini akan dengan doa dan ini para masyahin itu, para santri-santri itu akhirnya bisa pulang kembali ke tempatnya. Itu yang menjadi latar belakang kenapa tanggal 22 Oktober itu ditetapkan menjadi Hari Santri itu. Nah, salah satu pendiri siapa? Ya itu yang pendiri NU tadi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tadi. Ya, benar. Itu salah satunya. Nah, Bah, kembali ke pondok pesantren. Ini mohon maaf loh, Iya, Mbak. oke, Saya kan sebagai masyarakat umum nih. Iya. Saya kan sering dikasih gambaran seakan-akan, aduh, pondok pesantren ini kayak tempat untuk anak-anak yang tidak bisa diurus lagi nih. Kan kalau saya dulu guru, Bah, sering diomongkan, awas ya kalau nakal saya pondokkan. Ibunya, orang tua, ayahnya sering ngomong gitu. Gimana sih, Bah, mengubah paradigma ini nih, Bah? Atau memang benar-benar di pondok banyak anak-anak yang tidak bisa diurus di luar dimasukkan ke pondok? Itu gimana, Pak? Sebenarnya ini persepsi orang tua itu mungkin di rumah susah untuk ngaturnya. Kemudian gimana supaya kalau di pondok itu kan ada aturan-aturan ketat di situ. Kemudian mereka itu dididik gimana untuk menjadi anak-anak akhlakul karimah. Ada aturan-aturan tersendiri dibandingkan sekarang di sekolah biasa. Nah, kalau sekolah biasa mereka itu kan dengan guru saja itu kadang-kadang nggak ada rasa hormat. Tetapi kalau di pondok pesantren kita lihat kan di sini kadang dengan ustadz-ustadzanya mereka ada tunduk benar. Nah, apa yang dicari untuk translate of knowledge, untuk meletakkan dasar akhlakul karimah, sujud, sungkem dengan gurunya. Nah, ini salah satu meletakkan dasar itu. Karena Pak Kiai atau Bu Nyai yang di sana itu kan memberikan doa gimana supaya anak-anak yang ada di pesantren ini menjadi anak roh untuk berbakti kepada kedua dan orang tuanya, termasuk kepada guru-gurunya, ustadz-ustadzanya, kemudian termasuk kepada Allah itu. Itu intinya di situ. Subhanallah. Berarti itu yang didengung-dengungkan sekarang dengan pendidikan karakter, Pak, ya? Iya. Itu berarti sudah memang sejak lama sudah Memang ada di sudah lama, sudah di pondok itu sudah. Nah, kami ini pernah ke kunjungan ke pondok-pondok itu. Kan mereka dengan ini kan sujud dan lain-lain. Dibandingkan sekarang kalau di sekolah-sekolah umum, mohon maaf ya. Mereka dengan guru-gurunya kan jarang, kadang cuek saja.
Tetapi kalau di pondok pesantren begitu ini ketemu ini ya langsung duduk, langsung sujuti. Nah, ini salah satu untuk membentuk akal karimah dan mereka kembali ke rumah. Itu nanti kan dampaknya mereka akan membentuk akhlakul karim dengan orang tua sopan santun. Iya benar. Nah, ini yang salah satunya. Mbak, saya juga punya panutan itu Pak Haji Rijal, pengasuh pondok pesantren Nurul Komar. Pernah berbincang dengan beliau. Ternyata di pondok pesantren itu banyak juga santri yang berprestasi, yang mampu bersaing dengan sekolah umum di luar. Nah sekarang ini sebenarnya, tolong dikasih gambaran deh Pak ke masyarakat, bagaimana sih kualitas pendidikan biar orang-orang tua juga tidak ragu untuk anaknya ketika selesai dari mondok mampu tidak bersaing dengan sekolah umum dari kualitas pendidikannya. Sekarang gini, anak putra putri anak PLT gubernur kita sekarang itu dari pondok seluruhnya, hafizul Quran. Subhanallah. Sekarang kuliahnya di kedokteran. Kedokteran di ini Airlangga dan Airlangga? Iya, ada di ini. Ketiga anak beliau itu hafizul Quran dan diterima di kedokteran saja 4 perguruan tinggi kedokteran. Itu bisa tanya sama beliau. Hafizul Quran beliau teman. Dan PLT gubernur kita ini dari pondok juga. yang sekarang. Yang sekarang ini, Pak Agus ini. Pak Agus, iya. Iya, tanya nanti beliau tuh. Salah satu dari pondok pesantren juga. Dan maka di pondok-pondok pesantren itu sekarang ada program Santri Nusantara. Apa itu, Bah? Nah, artinya gini, dari pondok pesantren itu ada bisa kuliah ke beberapa perguruan tinggi yang terbaik. Ada 15 perguruan tinggi, bisa masuk ke UI dan lain-lain, bisa masuk itu. Nanti yang membiayai pemerintah. Itu. Bahkan sekarang di Kementerian Agama juga ada namanya beasiswa Indonesia Bangkit. Itu dulu yang punya Diknas LPDP. Nah, itu artinya pembiayaan itu maksud saya gini, LPDP tadi bahwa bisa kemana-mana. Jadi bisa dikatakan pendidikan agama dengan pendidikan formal yang diterima oleh sekolah-sekolah umum sama di pondok. Malah lebih. Kalau di sekolah umum itu kan kadang cuman berapa jam? Misalnya dari jam 7 lah, Pak. Jam 7 sampai jam 12 atau jam 2. Jam 2. Nah, di pesantren nanti sore, misalnya sudah istirahat jam 3, itu ada kajian kitab. Dari maghrib sampai isya ada muhadhar dan lain-lain termasuk kajian kitab. Kemudian ada belajar bersama, kadang sampai jam 10 malam. Tidur, mereka dibangunkan seluruhnya untuk sholat malam. Setelah itu ada kajian-kajian kitab setelah sholat subuh sampai jam 6. Kemudian mandi dan lain, sarapan, lalu sekolah. Jadi mereka full. Nah, artinya mereka ini menguasai ilmu umum yang untuk di sekolah atau madrasah. Salah satu contoh gini, ada salah satu pesantren yang bisa mengalahkan beberapa sekolah-sekolah unggul, termasuk Insan Cendikia, termasuk Saverius dan lain-lain. Itu di Mojokerto, Amanatul Ummah yang ada di Mojokerto. Itu sekolah internasional berbasis madrasah dan sekolah unggulan berbasis internasional. Dan sistem SKS, sistem SKS 2 tahun selesai. Di situ itu tingkat SMA, tingkat SMTS dan Aliyah, atau SMP dan SMA-nya. Kemudian kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, termasuk di Indonesia dan luar negeri, dan tamat-tamatan situ bisa kemana-mana. Nah ini, Pak, kalau tamatan pondok pesantren nih yang MA-nya ya, kalau untuk di sekolah kedinasan banyak tidak, Pak? Kayak IPDN, Akpol, Akabri, banyak, Pak. Dan itu dicari kalau misalnya hafizul Quran. Subhanallah. Kemudian ada beberapa program dari kepolisian, kemudian dari TNI dan lain-lain. Kalau sekian hafizul Quran bisa untuk masuk untuk TNI atau ke Polri atau ini tanpa tes. Oke, nah sahabat Suara Metropolitan, dengan informasi ini jadi jangan takut kalau kita punya anak, punya keponakan, punya sepupu, menyekolahkannya di pondok pesantren. Karena ternyata selain padat dan bermanfaat, juga banyak kesempatan yang terbuka setelah bersekolah di pondok pesantren. Tapi, Bah, masih ada stigma nih, Bah. Kalau pondok pesantren itu terkesan tertutup, Bah, dengan masyarakat umum. Seakan-akan interaksinya kurang. Apalagi mohon maaf nih, beberapa pondok pesantren yang kadang jauh lokasinya dengan masyarakat
yang ada di sekitarnya. Gimana cara apakah memang dikondisikan seperti itu atau ada apa, Pak? Pesantren kan ada macam-macam. Ada pesantren salaf, kemudian ada pesantren modern, ada pesantren tahfiz dan lain-lain. Nah, kita lihat ini, memang mereka ini sengaja ada di tempat-tempat yang jauh dari masyarakat apa? Supaya anak-anak itu atau santri-santri itu tersebut jangan sering pulang. Itu satu. Kondisi itu. Nah, kalau dekat dengan masyarakat, mereka sering minggat sehingga ilmu dia itu kan enggak ini kadang nggak sampai ini minggat dan lain-lain. Nah, tentu kalau anak-anak yang mau ini harus memang dari dia. Salah satu contoh, saya punya putra. Nah, dulu dari MI, tamatan MI langsung. Dia memang kemauan dia. Setelah dia ini kepingin, saya mau pesantren. Pesantren mana? Ke ini Al-Amin yang ada di Madura. Nah, sudah mereka sampai 6 tahun di situ, bahkan ngabdi setahun kan di situ. Setelah itu dia kepingin untuk melanjutkan ke Mesir. Alhamdulillah sudah tamat. Nah, dan kemauan mereka sendiri. Dan ini mau S2-nya mau di sana aja. Kok omongkan kalau di Mesir kan lama kuliahnya untuk S2, S3 tuh. Kalau bisa kalau S2 itu balik ke Indonesia lagi cuma 2 tahun. Tapi kalau di luar negeri itu kadang S2-nya kan sampai 4-5 tahun. Nah, itu salah satunya. Iya. Nah, ini Pak, kita ke generasi muda, Pak. Ini kan kekhawatiran kita ini kan ke gadget ya, Pak ya. HP dan yang lain-lain, media sosial itu, Pak ya. Nah, di pesantren dibatasi nggak, Mbak? Karena kan sekolah-sekolah sini, Pak, kadang HP dibebaskan nih. Mohon maaf nih ya, yang sekolah bukan membeda-bedakan, tapi ini kenyataan saya paparkan. HP dibebaskan, orang siswa sudah megang HP. Kalau di pesantren berlaku nggak hal itu, Pak? Ada beberapa pesantren yang memang tidak pakai itu, ada pesantren memang pakai untuk HP. Nah, tinggal sekarang kebijakan. Karena ini juga anak-anak ini kan perlu untuk ilmu teknologi dan lain-lain. Tinggal ini kebijakan dari beberapa pesantren. Dan kalau yang hafizul Quran mungkin tidak diperbolehkan. Mengapa ya? Karena itu pengaruh besar. Pengaruh besar ngapa? Ya, yang jelas kita tidak tahu, ada kadang-kadang ada pengaruh eksternnya sehingga nanti jiwa yang hafizul Quran itu rusak. Karena orang yang hafizul Quran ini kan harus menjaga pandangan, pikiran, termasuk tingkah lakunya tadi, sehingga apa yang dihafizkan itu tetap jalan. Nah, ini Pak, ini pertanyaan terakhir ini. Dan ini agak-agak sensitif, ini mohon pencerahan dari Abah nih, karena yang sangat banyak mengetahui tentang seluk-beluk pesantren. Sebentar lagi kan kita mengadakan pesta demokrasi, Pak. Pileg, Pilpres, Pilwakub, Pilgub, sampai Pak. Pondok pesantren kan kalau mendekati pesta demokrasi jadi kayak banyak kunjungan lah dari caleg, pencitraan lah. Malah kita kadang mendengar, wah, pondok pesantren ini mendukung calon ini loh nih. Gimana sih, Mbah, kami ini yang masyarakat umum menyikapi hal-hal itu, Mbah? Atau bagaimana saran Abah kepada pondok pesantren terhadap menghadapi pesta demokrasi yang sebentar lagi kita akan laksanakan? Gimana, Bang? Sebaiknya seluruh didoakan. Karena main doa. Iya. Nah, mengenai siapa yang terpilih, urusan nanti kan itu. Yang datang diterima. Terima apa ya? Namanya tamu. Iya. Nah, kita nolak tamu kan berdosa juga. Benar. Nah, orang datang ya kita terima. Jangan sampai ditolak. Begitu juga ya minta doa, kita doain. Yang punya hajat kan mereka. Jadi artinya selain kiai atau apapun santri yang ada di situ datang nggak masalah, kan memberikan rezeki kehadiran itu. Tamu kan bawa rezeki. Nah, kalau kita tolak, orang memberikan rezeki tidak mungkin kita tolak. Tentu orang yang datang ya tetap kita terima. Kemudian minta doa, kita doa. Urusan terkabul Allah yang nentukan kan itu. Kemudian mereka ya tentu tidak bisa nak minta doa ke orang saja. Tapi ini kan tergantung niat hati mereka. Misal salah satu kepingin jadi calon gubernur, bupati, atau presiden, atau anggota DPRD dan lain-lain. Walaupun orang itu doa semacam apa, kalau Allah belum menentukan tidak bisa juga kan? Allahu Akbar. Iya kan, tentu. Benar. Dan itu harus niatan dari mereka masing-masing. Nggak bisa cuman hanya minta doa orang saja. Tetap ikhtiar usaha. Ikhtiar usaha mereka. Benar, orang telah bora. Siap. Artinya mereka itu jangan hanya minta ke orang saja.
Nah, tapi motivasi dari mereka masing-masing harus terwujud. Artinya perlu riyadhah. Iya. Tapi ini Bang, saya jadi tertarik jadi nambah satu pertanyaan lagi nih Bang. Ini kan kata orang kalau suara kiai kan suara santri. Apa kata kiai, santri ikut? Benar nggak itu Bang? Memang ini apa yang di ini kan, tapi kan kalau dalam bilik kan nggak tahu. boleh saja memberi, ya boleh aja. Iya. Hati orang siapa tahu Bang. Iya, Ya? kalau Bener. Allah membalikkan Ya itu kan Allah. Allah yang menentukannya. Nah, tentu yang tadi yang saya maksudkan tadi, usaha, kemudian doa dari masing-masing itu. Itulah perlu pendekatan diri kita masing-masing ke Allah tadi. Oke. Atau gini aja Pak, saya akan menutup dengan satu pernyataan, mohon nanti Abah juga menambahi. Untuk para caleg, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, maupun calon presiden, ketika mendekati pondok pesantren, jangan hanya meminta doa, tapi upayakan dari sekarang untuk berkontribusi kepada pembangunan pondok pesantren. Biar pondok pesantren kita semakin maju dan juga semakin memberikan hal-hal yang positif bagi bangsa dan negara. Apa mau nambahin Pak? Untuk terakhir, silakan. Dengan kegiatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2003 ini, mari kita wujudkan perekonomian pondok pesantren semakin bangkit, berintegrasi untuk membangkitkan Indonesia semakin maju. Demikian dari kami bila akhiri bila taufiq wal hidayah waridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat perhatian, sampai jumpa lagi dan terima kasih Abah, dan kita akan segera menyaksikan tamu-tamu spesial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, makasih Pak. Sama-sama.